Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, perkenalkan namaku Gelsigi Fira Salsabila dari jurusan Manajemen Universitas Pancasakti dengan NIM 2892150205. Pada video kali ini, aku akan memaparkan materi perkuliahan untuk memenuhi tugas akhir ujian semester, yakni PPKN dengan tema Negara Indonesia dan Pancasila, dan dengan dosen pengampu yakni Ibu Fitrah Mulyanti MPD. Jadi, harap simak baik-baik videonya ya sobat semua. Yang pertama, kita akan membahas dasar negara Indonesia. Pasti kalian penasaran kan, apa sih yang menjadi dasar dari negara kita? Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang terdiri dari 5 sila. BPUKI bertugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal terkait pembentukan negara Indonesia merdeka. Dalam pembukaan sidang, Ketua meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia merdeka yang dibentuk pada sidang pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Mr. Muhammad Yamin berpidato mengenai azas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Materi yang diajukan adalah 5 asas dasar, yakni yang pertama, peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Dasar negara adalah ajaran atau teori berupa hasil pemikiran mendalam atau pemikiran filsafat tentang dunia dan kehidupan. Hal ini termaksud diantaranya kehidupan bernegara di dalamnya, yang dijadikan pedoman dasar yang mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam sebuah negara. Jika sebuah negara tidak memiliki dasar, maka fungsi dan peranan Pancasila sebagai dasar negara bisa dikatakan bahwa negara tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas dan tepat dalam membangun sebuah negara. Fungsi dan peranan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini dimaksudkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang penting untuk mengatur penyelenggara ketatanegaraan negara dari berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, apa sih pengertian dan konsep Pancasila? Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yakni panca dan sila. Pengertian Pancasila adalah panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Sila juga dapat diartikan sebagai aturan yang melatar belakangkan perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, sopan santun, akhlak dan moral. Menurut Prof. Darji Darmo Diharjo, SH dalam Kaderi, pengertian Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Istilah Pancasila terdapat pada buku Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, dan buku Sutasoma, karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini, pengertian Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5 dari bahasa Sanskerta, dia juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Istilah Pancasila kemudian diangkat lagi oleh Soekarno saat merumuskan dasar negara Indonesia pasca kemerdekaan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari Pancasila? Yang pertama adalah menghendaki bangsa yang religius, yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai HAM atau biasa disebut hak asasi manusia. Yang keempat, menghendaki bangsa yang demokratis. Dan yang kelima, menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis yang mencintai tanah air Indonesia. Selanjutnya, siapa sih yang nggak tahu dari sila Pancasila? Yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menerapkan Pancasila dalam menjalani kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga memiliki lambang-lambang tersendiri setiap silanya. Yang pertama adalah lambang bintang-bintang emas, merupakan simbol dari sila pertama. Yang kedua, rantai emas. Rantai emas itu merupakan simbol dari sila kedua. Yang ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol dari sila ketiga. Yang keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol dari sila keempat. Dan yang terakhir adalah
padi dan kapas, merupakan simbol dari sila kelima. Selanjutnya adalah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Peristiwa perumusan Pancasila diawali pembentukan Dokuritsu Jinbishu Sakai, yakni Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI, oleh Jepang pada tanggal 29 April tahun 1945. Badan tersebut mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu masa sidang 1 tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan masa sidang 2 tanggal 10 Juli sampai 16 Juli tahun 1945. BPUPKI pun membentuk beberapa panitia untuk perumusan yang dikenal dengan Panitia 9. Selain itu, terdapat pula panitia kerja yang dibagi menjadi 4, yakni Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Suparno, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Dr. Andus Muhammad Hatta, Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Suyoso. Akhirnya, panitia tersebut berhasil menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, panitia perumus berhasil menyusun naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Rancangan tersebut dikenal sebagai Piagam Jakarta yang terdiri dari 4 alinea dan menjadi rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu, yang kedua, panitia perancang UUD berhasil menyusun rancangan UUD pada tanggal 16 Juli tahun 1945. Setelah itu, BPUPKI bubar dan digantikan oleh Dokuritsu Jinbishu Linkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andus Muhammad Hatta pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang PPKI dikelar dan mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD tahun 1945 dan alinea keempat. Dari pembukaan terdapat perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan UUD tahun 1945. Dan yang ketiga, memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden serta wakil presiden Republik Indonesia. Selanjutnya adalah Pancasila di pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Artinya, setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termaksud peraturan, perundang-undangan, pemerintah, sistem demokrasi, dan lainnya. Maka, dapat disimpulkan jika hubungan antara Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 merupakan hubungan yang sifatnya normal. Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah, sedangkan pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai tata tertib hukum tertinggi. Selain itu, Pancasila dan pembukaan UUD 1945 juga memiliki hubungan material. Artinya, UUD 1945 merupakan kaidah hukum negara Indonesia yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Maka dapat dikatakan jika Pancasila juga merupakan tata tertib hukum Indonesia. Berikutnya adalah 4 pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yang berkaitan dengan Pancasila. Pertama, persatuan. Penjabaran sila ketiga Pancasila, pokok pikiran pertama menekankan bahwa negara dan masyarakat Indonesia wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, keadilan sosial. Penjabaran dari sila kelima Pancasila berisi cita-cita negara dalam mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kedaulatan rakyat. Penjabaran dari sila keempat Pancasila berkaitan dengan dasar politik negara, yakni kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa, penjabaran dari sila pertama, serta kemanusiaan yang adil dan beradab, penjabaran dari sila kedua. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang terdiri dari 5 sila yang menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri sebagai dasar negara. Pancasila mencakup 5
pedoman yang sangat penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga makna setiap sila di dalam Pancasila harus dipahami dan juga diamalkan setiap warga Indonesia. Pada hakikatnya, dasar negara Indonesia yakni Pancasila yang dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar negara Indonesia ini berdiri dari keyakinan yang kuat untuk mensejahterakan serta memajukan kehidupan bangsa. Pancasila adalah dasar falsafah atau filosofi masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila juga bisa disebut sebagai identitas bangsa Indonesia yang memiliki lambang burung Garuda. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, pada 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila sebagai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Tanggal tersebut dipilih karena Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila. Pancasila juga digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya, bentuk ringkasan yang ada di dalam ringkasan dari UUD 1945 alinea keempat, di mana setiap sila berisi tentang tujuan negara Indonesia yang sesungguhnya. Demikianlah video presentasi yang bisa aku sampaikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya, aku minta maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan, serta kesalahan pengucapan dalam video presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!